Ternyata ini yang buat Jude Bellingham tolak Manchester United. Sebuah informasi menarik disampaikan Rio Ferdinand. Legenda Manchester United itu tahu apa yang menyebabkan Jude Bellingham menolak Manchester United beberapa tahun yang lalu. Bellingham saat ini lagi jadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola. Sang gelandang mulai menunjukkan bakat cemerlangnya, di mana pada akhir pekan kemarin ia mencetak 2 gol yang membawa Real Madrid menang di partai El Clasico. Di tahun 2020 silam, Bellingham sebenarnya nyaris bergabung dengan Manchester United. Ula Gunnar Solskjaer pada saat itu sudah mencoba untuk merekrut sang pemain, namun ia pada detik-detik terakhir memilih pindah ke Borussia Dortmund. Ferdinand mengaku tahu apa yang menyebabkan Bellingham menolak MU pada saat itu. Ia menilai penolakan sang gelandang cukup beralasan. Kepada Fight with Vive, Ferdinand membenarkan bahwa Bellingham pada saat itu sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Namun sang gelandang yang berusia 16 tahun pada saat itu meminta sebuah jaminan yang sulit dikabulkan setan merah. Dari apa yang saya dengar, dia, Bellingham, meminta garansi untuk menjadi pemain utama jika ia bergabung dengan United. Namun United tidak bersedia memberikan jaminan seperti itu, ungkap Ferdinand. Usung misi pertahankan gelar, Erik ten Hag desak MU cepat bangkit dari keterpurukan. Erik ten Hag mengatakan bahwa para pemainnya harus dapat mengatasi tekanan yang ada di Manchester United saat ia mendukung mereka untuk bangkit dari kekalahan dalam derby Manchester. Man United akan melawan Newcastle dalam laga putaran keempat Carabao Cup 2023-24. Rencananya, duel panas kedua tim bakal berlangsung di Old Trafford, Kamis, 2 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan 3-0 dari Man City merupakan kekalahan ke-7 Man United dalam 14 pertandingan musim ini dan membuat Ten Hag kembali mendapatkan tekanan setelah 3 kemenangan beruntun. Akibat tekanan yang sedang menerpa dirinya maupun timnya, sang pelatih bahkan sampai memutuskan untuk mangkir dari sesi konferensi pers jelang laga menghadapi Newcastle. Erik ten Hag, badai pasti berlalu, MU percayalah. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara seputar kondisi timnya belakangan ini. Ia percaya bahwa setan merah mampu membalikkan keadaan di tengah periode sulit. Manchester United bisa dikatakan mengawali musim 2023-2024 dengan buruk. Sejak awal musim kemarin, setan merah terus-menerus mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Terbaru, mereka harus menanggung malu yang besar. Karena mereka kalah 3-0 dari Manchester City saat bermain di Old Trafford. Ten Hag percaya bahwa situasi timnya akan membaik setelah ini. Saya selalu percaya pada para pemain saya dan saya yakin kondisi kami akan membaik setelah start yang sulit di musim ini, ujar Ten Hag kepada United Review. Enggan anggap sepele Carabao Cup, Mikel Arteta minta Arsenal tetap serius hadapi West Ham. Mikel Arteta mengatakan para pemain Arsenal untuk tidak bersikap sepele dengan Carabao Cup, meskipun dia tahu bahwa beberapa penggemar akan dengan senang hati melihat kompetisi tersebut dikorbankan demi meningkatkan harapan klub untuk meraih gelar lainnya. Arsenal akan bertandang ke markas West Ham di London Stadium, Kamis, 2 November 2023, dini hari WIB, dalam putaran keempat kompetisi yang belum pernah mereka menangkan selama 30 tahun. Pada tahap ini musim lalu, The Gunners telah tersingkir setelah dikalahkan di putaran ketiga oleh Brighton, namun dengan tim mereka yang saat itu berada di puncak klasemen Premier League, hanya sedikit pendukung yang tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan tersebut. Saya tidak tahu apakah kami bisa meyakinkan mereka, penggemar Arsenal. Jika Anda bertanya tentang apa yang menjadi prioritas, pasti bukan Carabao Cup, ucap Arteta. Potensi Declan Rice reuni dengan West Ham, David Moyes, saya tidak ingin dia bermain. David Moyes berharap Declan Rice akan disambut dengan tangan terbuka oleh para penggemar saat ia kembali ke West Ham bersama Arsenal pada laga Carabao Cup. The Hammers akan bersua Arsenal dalam laga putaran keempat Carabao Cup 2023-24. Duel seru kedua tim rencananya bakal berlangsung di London Stadium, Kamis, 2 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan kali ini akan menjadi pertama kalinya Rice kembali ke klub masa kecilnya setelah pindah ke Emirates Stadium pada musim panas dengan rekor transfer senilai 105 juta pound sterling.
Dengan cederanya Thomas Partey, Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa pemain timnas Inggris tersebut akan memainkan laga reuni di pertandingan ini, meskipun belum dapat dipastikan apakah ia akan berada di starting 11, terutama dengan adanya pertandingan liga yang sulit di Newcastle pada hari Sabtu mendatang. Sama-sama rugi, Ten Hag coba lupakan dendam ke Sancho deh. Manchester United sedang kesulitan dari pekan ke pekan. Mereka harus bersusah payah hanya untuk meraih kemenangan. Tren negatif di Liga Inggris pun terus berlanjut. Terbaru, MU harus mengaku kalah dengan skor 0-3 dari rival sekota Manchester City dalam duel derby Manchester pertama di Premier League 2023-2024. Kekalahan itu mempersulit situasi tim. Bahkan, mulai muncul keraguan terhadap kemampuan Erik ten Hag memimpin dan mengembangkan tim MU. Nah, di tengah situasi sulit itu, Ten Hag masih bersikeras tidak mau memberi kesempatan bermain untuk Jadon Sancho. Situasi Sancho itu kini diperhatikan oleh mantan pemain MU, Luis Saha. Mungkin benar Sancho bersalah, keputusan pelatih seharusnya tidak diprotes di media sosial. Namun, dalam situasi ini Ten Hag juga diminta lebih tegas. Arab Saudi segera ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi bakal segera ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. FIFA telah mengonfirmasi bahwa Arab Saudi adalah satu-satunya penawar atau pihak yang mengajukan diri. Selasa, 31 Oktober 2023 kemarin, deadline FIFA untuk bidding tuan rumah Piala Dunia 2034 telah jatuh tempo. Selama beberapa bulan terakhir, FIFA memberikan kesempatan untuk negara-negara yang ingin mengajukan diri jadi tuan rumah. Piala Dunia 2026 sudah dikonfirmasi akan dimainkan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lalu, untuk edisi tahun 2030, ada 3 negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, yaitu Maroko, Spanyol, dan Portugal. Pertandingan juga mungkin dimainkan di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Nah, untuk edisi selanjutnya, yaitu Piala Dunia 2034, ternyata hanya Arab Saudi yang mengajukan diri sampai deadline ditutup. Cristiano Ronaldo bawa Al Nassr menang, nama Lionel Messi menggema di stadion. Nama Lionel Messi menggema di stadion saat Cristiano Ronaldo berhasil membawa Al Nassr meraih kemenangan dalam laga melawan Al-Ettifaq. Al Nassr berhasil meraih hasil positif saat melawan Al-Ettifaq pada babak 16 besar Kings Cup 2023 hingga 2024. Dalam laga tersebut, Al Nassr bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Al-Ettifaq di Stadion Al-Awal Park pada Selasa, 31 Oktober 2023. Klub berjulukan Faris Nag tersebut baru bisa mencetak gol pada babak perpanjangan waktu kedua. Gol tersebut dicetak oleh mantan penyerang Liverpool, Sadio Mane, pada menit ke-107. Sempat ada kejadian menarik di pertandingan tersebut yang menimpa mega bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Usai berduel dengan bek Al-Ettifaq, John Henry, Ronaldo akan melakukan lemparan ke dalam. Namun, saat hendak melakukan lemparan ke dalam, para pendukung Al-Ettifaq meneriakkan nama Lionel Messi dari tribun stadion. Messi, 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 teriak para pendukung Al-Ettifaq. Ronaldo pun membalas teriakan para pendukung Al-Ettifaq tersebut dengan gesture meminta untuk diam. Lionel Messi gondol Ballon d'Or ke-8, Inter Miami beri sambutan meriah bak pahlawan. Inter Miami memberikan sambutan meriah bak pahlawan setelah Lionel Messi berhasil menggondol Ballon d'Or ke-8 sepanjang karirnya. Lionel Messi baru saja diumumkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Berlangsung di Theatre du Châtelet, Paris, Prancis, Senin, 30 Oktober 2023, atau Selasa dini hari WIB, Lionel Messi menjadi yang teratas dalam 30 daftar nominasi. Dalam penyerahannya, bola emas Ballon d'Or diberikan oleh pemilik klub Messi bernaung saat ini Inter Miami, David Beckham. Selepas memenangkan Ballon d'Or ke-8, Messi lantas kembali ke Amerika Serikat guna bergabung dengan pusat pelatihan Inter Miami. Dikutip dari laman resmi MLS, The Herons memberikan sambutan bak pahlawan guna merayakan pencapaian Messi.
Dalam sambutannya, para pemain dan staf Inter Miami memberikan pidato, terowongan kehormatan, hingga pemberian plakat berupa angka 8 yang ditandatangani oleh seluruh anggota skuad Inter Miami. Kembalinya Messi ke pusat pelatihan Inter Miami menunjukkan bahwa sang pemain masih jauh dari kata puas dengan musim pertamanya di klub. Villarreal musim ini mediocre. Villarreal sukses meraih kemenangan di kandang Granada pada pekan ke-11 La Liga 2023-2024, Selasa, 31 Oktober 2023. Villarreal menang dengan skor 3-2. Villarreal unggul 3-0 terlebih dulu melalui 2 gol Gerard Moreno menit 18 dan 23, penalti, serta Alexander Sorloth menit 28. Granada menipiskan selisih skor lewat Richard Sanchez menit 29 dan Mirto Uzuni menit 34. Villarreal pulang membawa 3 poin. Namun, kemenangan tersebut baru merupakan kemenangan keempat mereka musim ini. Villarreal sudah berganti pelatih. Quique Setien, yang menangani Villarreal sejak pekan ke-12 musim lalu, dicopot usai kalah 3 kali dan cuma menang 1 kali dalam 4 laga awal musim ini. Villarreal dilatih oleh Jose Rojo Martin, alias Pacheta, sejak pekan kelima. Namun, bersama mantan pelatih Real Valladolid itu, Villarreal baru menang 3 kali. Dibandingkan musim lalu, Villarreal musim ini bisa dibilang mediocre.